IMF mengumumkan bahwa AI akan mengambil alih paling sedikit 40% pekerjaan manusia dalam waktu dekat. Pernyataan itu karuan membuat sebagian penghuni dunia heboh, khawatir dan cemas menanti era AI. Makhluk baru ini akan menjadi bagian dalam hidup kita, bahkan lebih buruknya ketika mereka memiliki kecerdasan, kepribadian, dan kesadaran kognitif layaknya manusia. Tak bisa dibayangkan. Tapi tunggu dulu. Bukankah manusia itu selalu cemas terhadap hal-hal baru, atau lebih tepatnya terhadap sesuatu perubahan yang dapat mengganggu status quo, merusak sektor nyaman atau satu generasi paling tidak ya. Dulu ketika pertama pertanian modern diperkenalkan di Eropa, di mana sistem membajak tradisional akan diambil alih oleh mesin pembajak, orang-orang berteriak membela para petani bahwa mesin itu akan menyingkirkan ribuan tenaga kerja yang berprofesi sebagai petani tradisional. Apa yang terjadi? Dalam waktu dekat, korban pun berjatuhan, protes terjadi di mana-mana. Namun tanpa mereka sadari, lapangan pekerjaan baru sedang terbuka lebar bagi generasi muda. Industri pertanian membutuhkan tenaga administrasi yang merupakan bidang yang sama sekali baru pada masa itu. Ada lagi ribuan lowongan tenaga ahli teknik, laboratorium pertanian, transportasi pertanian, hingga buruh kasar pertanian di sekitar lapangan usaha pertanian tersebut. Pun juga produksi pertanian meningkat tajam setelahnya, sehingga hasil pertanian bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga akhirnya diekspor, yang mana kegiatan ini juga telah membuka lapangan pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah ada. Ekonomi Eropa segera bergairah setelah itu, khususnya di bidang pertanian. Era pertanian baru ternyata mendatangkan hal-hal baru, yaitu tadi, ia membuka lowongan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Tetapi memang ketika masa transisi kepada suatu perubahan baru di setiap era, di setiap masa akan ada segelintir generasi pekerja yang menjadi korbannya. Dan kita dapat membayangkan hal tersebut ketika AI telah hadir. Ia merampas pekerjaan konvensional yang telah terbiasa dilakukan oleh beberapa generasi lama. Tetapi di sebalik itu ia membuka pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan baru, yang mana hal tersebut akan membuka peluang yang sangat besar kepada generasi muda. Ya, generasi muda. Yang paling cemas adalah generasi lama pastinya ya, seperti kita, seperti saya, apalagi generasi status quo yang sudah nyaman pada kemapanannya, karena pastinya era pekerjaan mereka akan segera berakhir, karena akan datang perubahan yang terkadang tidak mereka sukai, tidak mereka inginkan, digantikan oleh cara bekerja baru. Kalau sekarang itu cara AI, cara generasi baru umat manusia. Tidak heran sering terucap kata-kata dari orang-orang lama, dulu tidak seperti ini. Kalau begini rasanya dunia sudah semakin dekat kepada kiamat dong. Memang, tetapi kiamat generasi lama. Berakhirnya era lama, datanglah era baru, era AI. Lagi pula apa sih yang tidak akan segera berubah di atas dunia fana ini? Apa sih yang dapat kita pertahankan dengan gigi? Mengapa tidak memberi kesempatan saja kepada perubahan? Bak kata Einstein, tidak ada yang abadi di dunia kecuali perubahan itu sendiri. Saya pulang kampung setelah puluhan tahun, contoh ya, wajah-wajah bocah dulu telah dipenuhi oleh keriput ya. Saya segera mengerti, perubahan tidak semuanya dapat dilawan. Ketika AI membutuhkan manusia, maka itu adalah generasi baru, yakni generasi muda, atau paling tidak mereka yang berjiwa muda. Saya katakan generasi muda karena hanya itulah harapannya. Hai, bayangkan aja zaman AI adalah zaman kreativitas tinggi. Manusia muda memiliki imajinasi yang jauh lebih segar daripada generasi yang sudah tua. Kita dapat membuat sebuah imajinasi menjadi kenyataan. Zaman AI banyak peluang terbuka lebar, misalnya meningkatkan sumber daya hidup, sandang dan pangan menjadi lebih murah dan melimpah, sehingga dengan mudah dapat memenuhi kebutuhan berpuluh-puluh miliar populasi manusia yang akan datang. Dengan AI terbuka peluang harapan baru untuk menjawab tantangan baru yang lebih rumit. Ya, target pendidikan akan menjadi lebih singkat, menyingkap rahasia alam semesta, di mana di sana sebagai akibatnya kelak peluang pekerjaan menjadi semakin beragam, kompleks, dan semakin menantang. Mungkin AI akan menemukan cara jauh lebih baik untuk mengatasi kanker darah, penyakit paru dan jantung di bidang kesehatannya, atau menumbuhkan kembali sel-sel tubuh yang mati sehingga memberikan harapan hidup yang lebih panjang. Itu keuntungannya. Lalu apa konsekuensi yang dapat terjadi? Itu dia, kecerdasan AI juga tidak menutup kemungkinan AI akan menjadi mandiri, alias memiliki keinginan mereka sendiri, memberontak dari manusia dan bahkan menguasai ras kita manusia. Mereka mau berkuasa karena punya kesadaran kognitif ya. Oke, kemungkinan itu masih jauh, tapi bagaimana dengan manusia itu sendiri? Mereka bisakah mengendalikan AI? Apakah mereka tidak akan menyalahgunakannya untuk
mencari keuntungan diri sendiri dan bahkan menjadikannya alat untuk menguasai orang lain, yakni pembuat AI itu sendiri. Segelintir orang-orang itu, para penguasa dan pencipta AI, apa yang akan mereka lakukan sekurang-kurangnya untuk membayar jerih payah yang telah mereka lakukan? Mari kita lupakan itu ya. Di dunia kita berlaku hukum alam. Sepintar-pintarnya kreator akan membutuhkan orang lain bersamanya. Dalam beberapa hal mereka mungkin sekali akan mengeksploitasi manusia lain melalui AI, mencari keuntungan diri sendiri. Tapi di lain kesempatan mereka juga membutuhkan orang lain, kerjasama dalam bisnis yang setara, yang jujur, dan kelompok orang akan menjaga keseimbangan, hubungan saling menguntungkan, simbiosis. Demikian pula di pemerintahan dunia akan ada regulasi yang mengatur keberadaan AI dalam konteks kemaslahatan umat manusia. Oke, mungkin Anda bisa memahami maksud saya perlahan-lahan ya. AI bukanlah hal yang perlu ditakuti, ia adalah fenomena kehidupan kita. Yang kita butuhkan adalah mencari pengetahuan tentangnya. Apa itu sulit? Kalau Anda hidup di zaman saya, di zaman dulu mungkin sulit. Anda kan merasa sulit, tapi generasi Z dan generasi Alpha sudah lahir bersama tren teknologi automatisasi sejak mereka masih dalam orok. Teknologi ini sudah tertanam dalam genetik mereka. Ketika saya menonton para profesor mencemaskan AI, saya segera membaca sejarah ya, membolak-balik buku sejarah. Penemuan teknologi dari masa ke masa dan mencoba mengintip gejolak sosialnya. Saya mendapati kecemasan yang sama dari waktu ke waktu. Setiap datang hal baru, para orang tua mencemaskannya. Generasi muda pada umumnya tidak terlalu peduli, kecuali ya dipengaruhi terus-menerus ya. Sama ketika ibuku mengeluh melihat cara berpakaian adik perempuanku dulu ya, dan berkata, pakaian anak muda zaman sekarang kok aneh-aneh gitu. Kami dulu berpakaian ya cantik-cantik, sopan-sopan. Ya, parameternya memang berbeda, pijakan zamannya memang tidak sama, seleranya pasti berbeda juga kan. Dan ternyata sejak 5000 tahun yang lalu di kesusastraan kuno tertulis telah populer ungkapan orang-orang tua ketika melihat perubahan pada zaman anak-anak mereka. Mereka berkata, lihatlah, ini adalah tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat. Ya, kiamat yang berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang abadi di dunia.